Bahasa Inggris 1. Nah, hari ini kita akan belajar satu materi baru yaitu adjective. Nah, eh, sekedar informasi, meeting berikutnya kita akan melakukan tes bahasa Inggris yang materinya itu tentang adjective ini. Nah, oleh karena itu saya harap materi dapat diperhatikan dengan baik supaya nanti tesnya dapat dijawab dengan benar. Oke guys, nah kita masuk di bagian pertama. Tujuan pembelajaran kita yaitu mengetahui definisi dan contoh adjektif. Kemudian yang kedua, memahami rumus menggunakan adjektif. Dan yang ketiga, menggunakan adjektif dalam kalimat. Oke, pertanyaannya adalah, apa sih itu adjektif? Adjektif ini secara definisi dapat diartikan sebagai kata sifat gitu. Sebelumnya kan kita udah belajar kata benda yaitu noun, kita udah belajar kata kerja yaitu verb. Nah, kali ini kita akan belajar adjektif yang artinya kata sifat. Nah, dalam bahasa Inggris, adjektif atau kata sifat biasanya digunakan untuk menjelaskan satu sifat, kemudian dua kondisi, atau ketiga karakter dari seseorang atau sesuatu. Nah, misalnya nih, kita lihat contoh kalimat di bawah ini. Rudy adalah anak yang pintar. Nah, kata sifatnya adalah pintar. Nah, kemudian kamar ini sangat kotor. Kata sifatnya adalah kotor. Dan yang ketiga, Fitri adalah pegawai yang rajin. Kata sifatnya adalah rajin. Dan yang berikutnya, anak kecil itu bahagia. Kata sifatnya adalah bahagia. Nah, jadi sesuai dengan definisi di atas, adjektif itu gunanya untuk menjelaskan karakter dari seseorang atau sesuatu. Nah, jadi dari kalimat ini dijelaskan bahwa Rudy itu sifat atau karakternya itulah adalah anak yang pintar. Nah, sedangkan contoh ini menjelaskan bahwa si anak itu sifat atau kondisinya sedang bahagia. Nah, seperti itu ya, adjektif. Nah, berikutnya di dalam bahasa Inggris itu ada banyak adjektif bahkan sampai ratusan. Nah, beberapa yang umum digunakan antara lain seperti bisa yang kalian lihat di bawah ini. Misalnya ada big, ada small, ada tall dan short, ada happy, ada sad, angry, clean, dirty, ada new, ada old, ada easy, expensive, difficult, expensive, dan cheap. Nah, kata-kata adjektif ini adalah kata yang lazim didengar atau biasanya umum untuk didengar di percakapan bahasa Inggris sederhana. Nah, seperti kata big, ya, atau small. Nah, biasanya adjektif juga itu identik dengan kebalikannya. Misalnya besar, itu berkebalikan dengan kecil. Atau misalnya ini expensive, artinya mahal, kebalikannya adalah cheap, murah. Nah, biasanya adjektif itu sifatnya seperti itu. Jadi adjektif itu ada ratusan, ada banyak, dan ini adalah beberapa yang biasa kita dengar. Gitu. Oke, berikutnya di sini. Bagaimana menggunakan adjektif dalam kalimat? Jadi kita butuh rumus untuk menggunakan adjektif ini dalam kalimat. Nah, pertama kita butuh subjek. Nah, yang seperti udah kalian pelajari, subjek itu ada 7, ada I, you, they, dan we, she, he, dan it. Nah, di kolom kedua ini ada am, are, dan is yang kita sebut dengan to be. Jadi am, is, are dengan is itu kita sebut dengan to be dan yang berikutnya ada adjektif di situ. Nah, rumusnya cukup sederhana, kalian sisa menggabungkan aja. Jadi, I, ya, subjek I itu hanya boleh digabungkan dengan am, kemudian adjektif. Nah, sama juga dengan kelompok kedua, you, they, dan we, itu hanya bisa dikelompokkan dengan kelompoknya yaitu are. Oke. Ya. Dan kelompok she, he, dan it itu hanya boleh berteman dengan is. Jadi jangan balik-balik Jadi I itu cuman untuk am, you, they dengan we itu pasangannya are, dan she, he, it itu pasangannya is. Gitu. Dan adjective.
Baik, seperti itu ya rumusnya. Nah, kita lihat contohnya. Baik, kita lanjut. Jadi rumusnya adalah subjek, ya, subjek, kemudian to be, dan adjective. Kalian hanya perlu menggabungkan ketiga bagian ini. Oke, nah ingat ya bahwa kita tidak boleh menukar pasangannya. Jadi I itu cuma untuk you, they, dan we itu are, dan she, he, it itu untuk is. Oke. Kita lihat contoh pertama. Seperti yang bisa kalian lihat di sini. Nah, ini subjeknya I, kemudian to be-nya am, dan happy. Nah, seperti rumus di atas ya. Seperti rumus di atas. I am happy, kemudian kita ada contoh lagi, you are smart, they are angry, dan she is beautiful, dan seterusnya. Nah, seperti itu. Jadi ingat, rumusnya adalah subjek, kemudian to be, dan adjective. Gitu. Kita buat contoh lain misalnya. Saya sedih, berarti I. Ingat, I itu pasangannya cuma am. I am, sedih itu sad. Sad. Nah, jadi kalian cukup menggunakan rumus ini. Subject, to be, dan adjective. Baik, lanjut. Nah, di materi adjektif ini untuk membuat kalimat seperti biasa kita punya namanya kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat interrogatif. Nah, cukup mudah. Kita lihat dulu contoh pertama. Di sini kalimatnya ditulis I am diligent student. Saya adalah siswa yang rajin. Nah, kalau mau buat negatifnya, tambahin aja not di sini. Sehingga kalimatnya jadi I am not diligent student. Saya bukan siswa yang pintar. Siswa yang rajin, sorry. Nah, untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya, kalian letakkan M-nya di depan. Sehingga jadinya, am I diligent student? Nah, seperti itu. Jadi ada pola di situ ya, ada pola. Untuk membuatnya jadi negatif, cukup tambahin not. Untuk membuatnya jadi kalimat tanya, to be-nya pindah di depan. Contoh kalimat kedua, kita lihat di sini. You are good friend. Kamu adalah teman yang baik. Kalau mau bikin ini jadi kalimat negatif, tambahin not di setelah to be. Sehingga jadinya you are not good friend. Nah, kalau misalnya mau bikin kalimat tanya, to be-nya depan, are you good friend? Nah, begitu. Dan seterusnya. Semuanya berlaku sama, tidak ada yang membedakan. Intinya kalau negatif itu ditambahin not. Ya. Dan kalau mau buat interrogatif atau kalimat tanya, to be-nya di depan. Oke, kita lihat satu contoh lagi. The house is old. Rumah itu sudah tua. The house is not old. Rumah itu tidak tua. Kemudian yang terakhir, is the house old? Apakah rumah itu tua? Seperti itu, jadi polanya sama dengan di atas. Oke, nah setelah ini ada banyak nih daftar adjektif yang udah saya tulis. Ada adjektifnya, kemudian ada artinya. Dan kalian boleh baca-baca ya. Kalian boleh baca-baca sebagai referensi. Oke guys, selamat belajar. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya di tes adjektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.